DSP. Lepaskan dia. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film terbaru berjudul Sheriff 2024. Oke, tidak usah berlama-lama karena film ini sangat seru, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film memperlihatkan seorang hakim agung yang baru saja membebaskan bos mafia atas semua kejahatannya. Ini dia si bos mafia yang bernama Tony, dan Tony merupakan bandar barang haram terbesar di negara tersebut. Adegan berpindah ke seorang bapak-bapak yang kala itu masuk ke sebuah gudang kosong. Diketahui bapak ini bernama Pak Malik, dan Pak Malik merupakan polisi korup yang bekerja sama dengan Tony si bos mafia. Ketika Pak Malik sedang menghubungi Tony, tiba-tiba muncul seorang pria menghampiri Pak Malik. Pria tersebut bernama Nas, dan Nas sangat tidak menyangka kalau Pak Malik adalah seorang polisi korup. Nas mengatakan kalau Pak Malik seharusnya malu kepada Tuhan dan juga rakyat karena seorang polisi tugasnya adalah menangkap penjahat, bukan malah bekerja sama dengan penjahat. Lalu tanpa pikir panjang, Nas langsung menyerang Pak Malik. Kau ingat aku bodoh ke? Hingga pada akhirnya Pak Malik pun koit di tangan Nas. Keesokan paginya memperlihatkan para polisi kota yang baru saja menemukan jasad Pak Malik dalam keadaan terbungkus rapi. Kita tahu pelakunya adalah Nas, dan ternyata Nas juga merupakan seorang polisi Satgas Anti Narkoboy. Selama ini Nas secara diam-diam selalu menghabisi para polisi korup dan juga orang-orang yang bekerja dengan Tony si bos mafia. Bahkan saking seringnya dia dijuluki dengan sebutan Mad Killer, walaupun sampai sekarang tidak ada yang tahu kalau Mad Killer itu adalah Nas. Tuan Malik korang. Jaga mulut kau. Tuan, Sama macam sebelum ni. Dia takkan letak tempat yang ada CCTV. Singkatnya, saat Nas dan tim Satgasnya berada di kantor, mereka pun kedatangan seorang detektif dari kantor pusat bernama Jennifer. Setelah itu, Jennifer pun menjelaskan tentang tragedi pembunuhan yang belakangan ini marak terjadi. Jennifer sadar kalau semua korbannya pasti berhubungan dengan Tony si bos mafia. Namun kedatangan Jennifer ke sini bukan untuk menangani kasus Tony, melainkan untuk menangkap Mad Killer. Menurut Jennifer, Mad Killer tidak seharusnya memberantas para penjahat dengan seenak jidatnya karena di negara ini mempunyai undang-undang yang wajib dipatuhi. codename Mad Killer. Malam harinya memperlihatkan Nas yang kala itu hendak pulang bersama kakaknya. Diketahui kakak Nas ini juga merupakan seorang polisi, bahkan mereka berdua tergabung di Satgas yang sama. Lalu Nas sempat bertanya kepada sang kakak mengenai tindakan Mad Killer. Sang kakak pun mengatakan kalau Mad Killer jelas seorang kriminal karena sudah banyak sekali melakukan pembantaian. Walaupun si kakak tahu target Mad Killer selalu mengarah ke para penjahat. Mendengar hal tersebut, Nas pun hanya diam karena kita tahu Nas itu adalah Mad Killer. Salah tetap salah. Negara kita ada undang-undang. Itu bunuh Nas. Lepas Mad Killer muncul, crime rate narkotik. Di waktu yang sama, Tony si bos mafia sedang menyiksa satu anak buahnya. Di sini Tony sangat kesal karena si anak buah tak kunjung menemukan Mad Killer. Tony tidak mau kalau orang-orangnya terus saja dihabisi Mad Killer satu persatu. Kemudian tanpa ragu Tony pun menghabisi anak buahnya tersebut sebagai upaya melampiaskan kekesalannya. Setelah itu, Tony menyuruh tangan kanannya untuk menyelidiki para polisi Satgas Narkoboy yang sekarang mengincar Tony. Tony yakin salah satu dari polisi tersebut adalah Mad Killer. Okey. Adegan berpindah ke seorang polisi elit dari kantor pusat bernama Saripudin atau biasa dipanggil Sheriff.
Saat itu, Sheriff dan 2 anak buahnya mendatangi kantor polisi lokal yang ada di suatu wilayah untuk menemui ketua polisi. Ini dia ketua polisi yang sangat kaget saat melihat kedatangan Sheriff. Ternyata Sheriff datang ke sana untuk menginterogasi ketua polisi mengenai kinerjanya dalam memberantas perjudian online. Si ketua polisi membela diri dengan mengatakan kalau ia sudah banyak menutup kasino dan ia merasa cukup dalam bekerja memberantas perjudian. Mana ni? Lalu Sheriff menjawab kalau sekarang orang-orang bermain judi secara online dan jarang sekali mendatangi kasino. Kemudian Sheriff memberikan beberapa bukti yang mana ternyata ketua polisi ini sering mendapat transferan uang dari bos judi online. Bukan hanya itu, Sheriff juga mempunyai rekaman yang menjelaskan kalau si ketua polisi adalah orang yang membackup si bos judi agar terus bisa aman menjalankan bisnisnya. Merasa sudah terpojok, ketua polisi itu pun mencoba melawan dan sempat saling todong-menodong senjata. Kau nak lagi mana? Lalu si ketua polisi kabur keluar menuju parkiran. Ketika akan kabur menggunakan mobilnya, ternyata setir mobil milik si ketua polisi sudah dicopot oleh Sheriff sewaktu pagi. Alhasil ketua polisi itu pun menyerah dan ditangkap oleh Sheriff atas kasus penyuapan serta penyalahgunaan jabatan. Setelah itu memperlihatkan Sheriff yang ternyata dia adalah orang yang taat dalam beragama dan tidak pernah meninggalkan sholat. Sementara untuk kasus perjudian telah resmi ditutup sebab bos judi dan para aparat yang disogok sudah ditangkap Sheriff. Singkatnya, Sheriff dihampiri oleh atasan tertinggi di kepolisian pusat. Di sini atasannya itu akan menugaskan Sheriff untuk ikut menangani kasus Matt Killer dan Tony si bos mafia. Tapi aku yakin kau tak bersedia. Adegan beralih ke tangan kanan Tony yang saat itu sedang bersantai di dalam mobil. Namun di waktu yang sama, si tangan kanan ditodong senjata oleh Matt Killer alias Nas yang sudah ada di sana. Nas segera meminta si tangan kanan menuju sebuah gedung. Setibanya di gedung, Nas pun menghajar habis-habisan si tangan kanan agar dia mau mengatakan di mana lokasi markas Tony. Karena terus disiksa, pada akhirnya si tangan kanan pun memberitahunya, namun setelah itu Nas tanpa ragu menghabisi si tangan kanan. Keesokan harinya, para polisi pun menemukan jasad si tangan kanan dan di situ juga sudah ada Matt Killer alias Nas. Lalu Jennifer selaku detektif yang ditugaskan untuk menangkap Matt Killer merasa kesal karena lagi-lagi Matt Killer melakukan aksinya. Tak berselang lama muncullah Sheriff yang juga ingin melihat lokasi TKP tersebut. So, sepatutnya dari semalam kau dah ambil data pasal dia. Salah satu budak Tony yang dah naik pangkat. Lalu ketika di kantor polisi, mereka mendapatkan sebuah paket yang berisikan kertas denah dari Matt Killer. Ketika diperiksa, ternyata denah itu menunjukkan di mana lokasi markas Tony si bos mafia. Di sini, para polisi itu pun berencana untuk menggerebek markas Tony sekarang juga. Kita akan masuk ikut pintu belakang. Untuk musnahkan sedikit Tony. Kemudian saat Nas dan anggota Satgasnya hendak berangkat, tiba-tiba mereka dihentikan oleh Sheriff yang baru saja tiba di kantor tersebut. Sheriff menjelaskan jika ia datang ke sini atas perintah atasan tertinggi dari kantor pusat. Lalu saat semuanya berkumpul, Sheriff mengatakan jika tugasnya adalah membantu Jennifer dalam menangkap Matt Killer. Kemudian Sheriff juga mengatakan kalau dirinya sudah mempelajari kasus Matt Killer dan Sheriff yakin jika Matt Killer ada di antara kalian. Oleh karena itu, Sheriff meminta anggota Satgas masuk ke ruangan untuk diinterogasi satu persatu. Aku mulakan soal siasat dengan kau lah Ketika anggota Satgas sedang diinterogasi, Sheriff dan Jennifer bertanya mengenai kejadian saat Pak Malik dihabisi oleh Matt Killer. Kita tahu Pak Malik adalah anggota polisi korup yang sebelumnya dihabisi oleh Matt Killer waktu di awal film. Satu persatu anggota Satgas tampak bingung dalam menjawab sebab kejadian Pak Malik tewas sudah cukup lama. Namun berbeda dengan Nas, yang mana Nas bisa menjawab dengan detail mengenai dia di mana ketika kejadian Pak Malik dibunuh. Film berapa lama? 2 jam. Setelah selesai menginterogasi semua anggota Satgas, Sheriff pun memberi tepuk tangan kepada Nas.
Sebab hanya Naslah yang bisa menjawab dengan detail ketika diinterogasi tadi. Untuk itu, Sheriff langsung curiga kalau Nas ini adalah Matt Killer karena seorang pelaku biasanya sudah mempersiapkan segala sesuatunya saat diinterogasi. Surai. Singkatnya, anggota Satgas kembali melanjutkan misinya yaitu menggerebek markas Tony si bos mafia. Namun setibanya mereka di sana ternyata Tony dan kelompoknya sudah melarikan diri. Alhasil para anggota Satgas sangat kesal kepada Sheriff. Sebab jika Sheriff tidak menginterogasi mereka terlebih dahulu, kemungkinan kelompok Tony pasti akan berhasil ditangkap. Operation blown. Return to base. Di hari selanjutnya memperlihatkan para anggota Satgas yang sedang membicarakan Sheriff. Lalu salah satu anggota bernama Ucup mengatakan kalau ayah kandung Sheriff dulunya merupakan ketua polisi yang pernah ditangkap akibat menerima suap dari pejabat. Oleh karena itu, Ucup yakin Sheriff juga bukan orang baik seperti yang semua orang pikirkan. Tak lama, salah satu anggota lain juga mengatakan kalau dari tadi pagi sudah 8 kali Sheriff bolak-balik ke kamar mandi dan hal itu sangat mencurigakan. Beberapa menit kemudian, Sheriff pun keluar dari ruangannya dan bergegas ke kamar mandi. Di saat itulah, Nas mencoba mengintip dan ternyata Sheriff sedang menggunakan obat terlarang. Dengan segera, Nas pun menangkap Sheriff sambil dibantu oleh rekan-rekannya. Ketika diinterogasi, terlihat Nas yang sangat marah kepada Sheriff karena tidak habis pikir Sheriff menggunakan barang haram di kantor Satgas Anti Narkoboy. Tak berselang lama, Jennifer datang untuk menjelaskan kalau barang yang dipakai oleh Sheriff tak lain hanya obat migrain. Seketika, Sheriff pun tertawa sambil menatap wajah dari para anggota Satgas. Namun kejadian ini membuat Sheriff semakin curiga kalau Nas adalah Matt Killer sebab dari tadi Naslah yang begitu berambisi ingin menangkap dirinya. Tapi tuan, dah hisap macam ni tuan. Semua. Terima kasih. Malam harinya saat berada di apartemen, kakak Nas mengatakan jika Sheriff begitu yakin kalau Nas ini adalah Matt Killer. Untuk itu si kakak bertanya baik-baik mengenai apakah benar tuduhan Sheriff tersebut. Nas pun tidak mau mengaku dan malah balik marah kepada sang kakak. Beberapa jam kemudian, Nas diam-diam keluar dari apartemen untuk menemui informannya. Diketahui si informan inilah yang selalu membantu Nas dalam setiap menjalankan aksinya, ditambah dialah juga satu-satunya orang yang tahu kalau Nas merupakan Matt Killer. Di sini terungkap fakta alasan Nas dan si informan membantai kelompok Tony termasuk para polisi korup yang bekerja untuk Tony. Ternyata waktu dulu Nas bertunangan dengan salah satu detektif dan detektif itu tewas dihabisi oleh Tony saat menjalankan misi. Sementara untuk si informan, dia adalah adik kandung dari detektif tersebut. Kemudian Nas menyuruh si informan agar menghabisi satu target pada besok pagi karena identitas Nas sebagai Matt Killer sudah mulai tercium. Lepas baca kan? Bakar. Keesokan harinya, Sheriff dan Jennifer kembali meminta Nas masuk ke dalam ruangan interogasi. Di sini, Sheriff yakin kalau Nas menjadi Matt Killer dilakukan atas motif balas dendam. Lalu Sheriff pun dengan sengaja memutar rekaman video yang dikirim oleh kelompok Tony 1 tahun yang lalu. Waktu itu tunangan Nas ketahuan saat menyamar menjadi salah satu anak buah Tony. Alhasil tunangan Nas pun disiksa dan dianu-anu sampai koit oleh kelompok Tony. Terlihat Nas yang mencoba tenang sambil melihat video tersebut sementara Sheriff dan Jennifer terus memandangi Nas untuk melihat reaksi darinya. Tak lama kemudian kakak Nas masuk dan meminta Sheriff dan Jennifer menghentikan itu semua. Kakak Nas juga memberitahu kalau barusan telah terjadi pembunuhan yang sepertinya dilakukan oleh Matt Killer. Confirm nak jumpa bukti. Singkatnya, Sheriff dan anggota Satgas sudah ada di TKP, namun di sini Sheriff yakin jika pelakunya bukanlah Matt Killer yang asli. Bersamaan dengan itu, salah satu polisi mengabarkan jika pelakunya sudah diketemukan karena sebelumnya ada saksi yang sempat melihat pelaku. Dengan segera, Sheriff dan anggota Satgas bergegas mendatangi pelaku. Ternyata pelaku yang dimaksud yaitu si informan yang merupakan temannya Nas.
Si informan yang sedang menyandera satu polisi, ia pun meminta semua orang mundur lalu ia bergegas kabur. Tak lama berselang, Sheriff dan anggota Satgas datang hingga terjadilah kejar-kejaran. Di tengah kejar-kejaran, Sheriff jatuh dari motor sementara si informan sempat menyerang para polisi. Kemudian si informan kembali kabur dan untuk Sheriff, ia mengambil alih mobil milik anggota Satgas. Terlihat Nas yang tampak panik karena kita tahu orang yang menyuruh si informan adalah Nas. Sampai pada akhirnya Sheriff berhasil menghentikan mobil si informan lalu menangkapnya. Gimana? Singkatnya, Sheriff dan anggota Satgas membawa si informan ke ruangan interogasi. Sementara untuk kakak Nas, ia begitu senang sebab Matt Killer yang sebelumnya dituduhkan kepada Nas itu adalah tuduhan yang salah. Tak lama kemudian, Sheriff muncul dan menyuruh Nas untuk menginterogasi si informan. Dengan sekuat tenaga, Nas mencoba tenang karena orang yang akan ia interogasi adalah orang suruhannya sendiri. Boleh, tak ada masalah. Soalan semua dalam ni. Ketika di dalam ruangan, Nas menanyakan beberapa hal kepada si informan. Si informan pun ingin menjawab, namun Nas mengisyaratkan tangannya supaya si informan tetap diam. Kemudian Nas pun mengajar si informan dengan alasan dia tidak mau bicara. Kenapa kau diam? Alhasil semua polisi menghentikan aksi tersebut, namun si informan malah mencoba kabur. Sampai pada akhirnya salah satu anggota Satgas yaitu si Ucup terpaksa menghabisi si informan. Di sini Sheriff pun marah kepada Ucup karena Ucup telah menghabisi si informan padahal ia yakin jika si informan hanya sedang diperintah oleh seseorang. Di hari selanjutnya, para anggota Satgas mengira kalau Sheriff dan Jennifer akan kembali ke kantor pusat sebab tugas mereka berdua telah selesai. Namun Sheriff menjelaskan jika yang kemarin tewas bukan Matt Killer karena Matt Killer yang asli masih ada di antara kalian. Hal itu ia yakini karena cara pelaku menghabisi korbannya berbeda dengan Matt Killer yang asli. Kemudian Sheriff juga menjelaskan alasan anggota Satgas selalu tidak berhasil menangkap Tony si bos mafia sebab di antara kalian ada pengkhianat yang bekerja untuk Tony. Dari itu si Sheriff meminta kepada siapa saja yang menjadi kacung Tony kalau Sheriff ingin bekerja sama dengan Tony untuk menangkap Matt Killer. Itu je. Malam harinya adegan berpindah ke markas Tony. Ternyata di sana sudah ada kacung Tony yang mana orang tersebut adalah Jennifer, detektif yang dikirim dari kantor pusat untuk menangkap Matt Killer. Di sini Jennifer menjelaskan kalau Sheriff ingin bekerja sama dengan Tony untuk menangkap Matt Killer. Namun Jennifer mengingatkan agar Tony berhati-hati sebab Sheriff adalah orang brutal dan juga cerdas. Nampak dari muka dia. Susah sangat. Di waktu yang sama memperlihatkan Nas yang baru pulang ke apartemen dan di sana sudah ada Sheriff sedang berbincang dengan kakaknya yang diketahui bernama Aisyah. Lalu Sheriff mengatakan jika Aisyah mempunyai bukti yang menjelaskan kalau Matt Killer adalah bagian dari anggota Satgas. Hal tersebut dibuktikan dengan sebuah rekaman Pak Malik sebelum ia dihabisi oleh Matt Killer. Waktu itu Pak Malik mengatakan kepada Aisyah kalau Pak Malik akan berpura-pura menjadi anak buah Tony. Pak Malik meminta kepada Aisyah untuk menyebarkan informasi kepada anggota Satgas kalau Pak Malik itu sebenarnya seorang pengkhianat. Dan benar saja sehari setelah informasi tersebut disebar, Pak Malik pun akhirnya dihabisi yang menandakan kalau Matt Killer adalah salah satu dari anggota Satgas. Kenapa nih tuan? Jangan percaya sesiapa, walaupun adik awak sendiri. Kemudian Sheriff meminta Nas untuk mengaku kalau Nas adalah Matt Killer. Akan tetapi Nas tetap tidak mau mengaku dan mengatakan kalau dirinya bukan Matt Killer seperti apa yang dituduhkan. Sebelum pergi, Sheriff sempat mengatakan jika tunangan Sheriff dihabisi oleh Tony, ia juga mungkin akan menjadi Matt Killer. Setelah Sheriff pulang, Nas pun mulai merasakan depresi karena ia telah menghabisi Pak Malik, orang yang sama sekali tidak bersalah. Ditambah temannya yaitu si informan juga tewas akibat kesalahannya. Di sisi lain, Sheriff yang hendak pulang tiba-tiba ia ditabrak sebuah mobil.
Ternyata yang menabrak Sheriff adalah anak buah Tony. Setelah tutup kepalanya dibuka, Tony pun mengatakan apakah benar Sheriff ingin bekerja sama dengannya dalam menangkap Mad Killer. Kemudian Tony memberikan uang yang sangat banyak kepada Sheriff sebagai upaya kerjasama di antara mereka. Namun Sheriff menolak dengan alasan ia sudah memiliki banyak uang. Sheriff mengatakan jika dirinya akan memberikan Mad Killer berikut dengan buktinya asalkan Tony mau memberitahu siapa polisi korup yang bekerja sama dengan Tony. Tony mengatakan jika dirinya mempunyai 2 orang tikus atau 2 orang polisi korup yang bekerja untuknya, tapi masing-masing dari mereka tidak saling mengetahui. Tony berjanji akan memberitahukannya kepada Sheriff apabila Sheriff mau menyerahkan dulu Mad Killer kepada dirinya. Pada akhirnya, Sheriff pun dilepaskan kembali dan Tony akan menunggu sampai besok agar Sheriff membawakan Mad Killer kepada Tony. Dah, bawa je belah. Keesokan paginya saat Nas berada di parkiran, tiba-tiba ia dihampiri oleh Jennifer. Lalu Jennifer menunjukkan foto Nas yang kala itu sedang bersama si informan. Artinya Jennifer sebenarnya sudah tahu kalau Nas adalah Mad Killer. Kemudian Jennifer mengatakan jika dirinya tidak akan memberitahu Sheriff tentang hal itu asalkan Nas mau mengikuti perintah darinya. Rupanya Jennifer sedang berencana untuk memanfaatkan Nas demi tujuannya sendiri. Tapi kau kena percaya aku. Dan orang macam Tony memang tak patut hidup pun. Benda yang kau buat, benda yang betul. Aku takkan bagi tahu Sheriff pasal hal ni. Kemudian Jennifer membawa Nas ke suatu tempat dan tak lama dari itu para anak buah Tony muncul untuk menjemput Nas lalu tiba-tiba sore harinya Sheriff dan anggota Satgas tampak bingung dengan hilangnya Nas dan juga Jennifer. Hingga kakak Nas yaitu Aisyah mendapat sebuah link pesan dari nomor yang tidak dikenal. Ketika diperiksa ternyata itu berupa kiriman video dari Tony yang sekarang sedang menyandra Nas. Tony yang belum tahu kalau Nas adalah Mad Killer, ia pun menyangka kalau Aisyah adalah Mad Killer yang asli. Untuk itu Tony meminta Aisyah agar pergi ke lokasi titik A seorang diri apabila Nas adiknya ingin selamat. Kemudian Tony memperlihatkan video palsu yang seolah-olah Jennifer sedang disandra juga oleh Tony. Di sini Tony meminta kepada Sheriff dan anggota Satgas pergi ke lokasi B untuk menyelamatkan Jennifer sebab Jennifer berada di lokasi B. Budak ni akan mampus. Singkat cerita, Aisyah pun pergi seorang diri ke lokasi A lalu ia pun dihampiri oleh beberapa anak buah Tony. Sebelum anak buah Tony membawa Aisyah, mereka pun memeriksa Aisyah terlebih dahulu hingga mereka menemukan alat pelacak di baju Aisyah. Kemudian anak buah Tony membawa Aisyah ke suatu tempat untuk diantarkan kepada Tony. Setibanya di sana, Tony mengatakan kalau dirinya akan menyiksa Aisyah sampai koit karena sudah banyak sekali dari anak buahnya yang dihabisi oleh Mad Killer yang ia sangka Aisyah. Nyawa budak-budak aku yang punya lah, sial! Adegan berpindah ke pasukan Sheriff dan juga anggota Satgas yang sekarang berada di lokasi B untuk menyelamatkan Jennifer. Hingga salah satu dari mereka melihat seseorang sedang disandra di dalam sebuah bis. Kemudian seorang anggota Satgas menawarkan diri untuk mengecek Sandra karena siapa tahu itu adalah Jennifer. Namun ketika ia memeriksanya ternyata itu adalah salah satu warga sipil yang sengaja dijadikan korban oleh Tony lalu terjadilah ledakan. Allahu Akbar. Setelah itu para anak buah Tony yang sudah standby di lokasi B muncul hingga terjadilah tembak-tembakan. Kembali ke lokasi A yang mana saat itu Jennifer ternyata berada di lokasi A dan diam-diam ia melepaskan ikatan Nas serta memberikan sebuah senjata. Setelah itu Nas balik menodong Jennifer sambil mengatakan kalau ia akan menghabisi Jennifer. Namun Jennifer mengatakan kalau sekarang Nas harus cepat menyelamatkan Aisyah kakaknya dan juga membalas dendam kepada Tony. Rupanya Jennifer ingin memanfaatkan Nas dalam menghabisi Tony karena Jennifer sudah bosan menjadi kacungnya Tony. Tuju kita kan?
Sementara itu, Tony masih mengintimidasi Aisyah hingga tak lama terdengar suara tembakan dari luar. Ternyata sebelumnya Aisyah sudah menelan pil GPS sehingga pasukan polisi akan mengetahui keberadaannya sekarang. Kemudian terjadilah pertempuran di lokasi A. Terlihat Aisyah, Nas, dan juga Jennifer berhasil menghabisi satu persatu anak buah Tony. Sampai di suatu kesempatan Aisyah menemukan beberapa bocil yang selama ini disandra oleh Tony di sebuah ruangan. Di sini Aisyah pun meminta mereka untuk tetap di dalam ruangan dan Aisyah berjanji ia akan menyelamatkannya nanti. Di sisi lain, ternyata Jennifer bukan hanya menghabisi anak buah Tony, melainkan ia juga menghabisi para polisi yang ada di lokasi A. Sementara itu, di lokasi B, pasukan sheriff ternyata berhasil meratakan semua anak buah Tony yang ada di sana. Lalu dengan segera sheriff menginstruksikan semua pasukannya agar pergi menuju lokasi A. Kembali ke Nas yang sekarang berhadapan dengan Tony. Setelah cukup lama berduel, pada akhirnya Nas berhasil memojokkan Tony. Di sini Nas pun mengaku kepada Tony kalau Mad Killer yang selama ini Tony cari adalah dirinya. Mendengar hal itu, Tony pun kaget lalu meminta Nas untuk membawanya ke pengadilan saja. Akan tetapi Nas menolak sebab sudah beberapa kali Tony ditangkap tapi Hakim Agung selalu membebaskan Tony. Lalu tanpa ampun Nas pun menghabisinya. Biar aku jadi undang-undang untuk kau. Di waktu yang sama muncullah Aisyah dan ia sempat mendengar perkataan Nas yang tadi mengaku sebagai Mad Killer. Aisyah pun segera keluar dari ruangan namun tiba-tiba ia diserang oleh seseorang. Ternyata orang yang menyerangnya itu adalah Jennifer. Rupanya Jennifer berniat menghabisi Aisyah dan juga Nas agar tidak ada saksi kalau dirinya bersekongkol dengan kelompok Tony. Namun ketika Jennifer sedang membidik, tiba-tiba dari belakang ia ditodong oleh Nas. Nas begitu murka kepada Jennifer karena ia melihat langsung kalau Jennifer sedang mengincar kakaknya. Lalu saat Nas akan menghabisi Jennifer, Nas pun dihentikan oleh Aisyah sang kakak. Aisyah meminta Nas untuk tidak menghabisi Jennifer dan mereka akan membawa Jennifer ke pengadilan. Akan tetapi Nas menolak dan ketika Nas akan benar-benar menghabisi Jennifer, dengan terpaksa Aisyah lebih dulu menembak Nas. Kemudian Aisyah meminta Jennifer untuk tidak bergerak tapi diam-diam ia mengambil pistol dan menembakkannya ke arah Aisyah. Beruntung pistol tersebut kehabisan peluru hingga Jennifer tidak bisa berkutik. Namun tak lama dari itu Aisyah pun ditembak oleh seseorang yang mana ternyata dia adalah Ucup. Rupanya Ucup selama ini adalah polisi korup yang bekerja sama juga dengan Tony. Setelah itu terdengar suara pasukan sheriff yang baru tiba di lokasi A hingga dengan cepat Jennifer menghabisi Ucup. Kita tahu Jennifer tidak mau ada satu orang pun yang selamat kecuali dirinya agar ia bisa mengarang cerita. Keesokan harinya memperlihatkan Jennifer yang sedang persentase di hadapan para polisi dan atasan tertinggi. Di sini Jennifer menjelaskan jika Aisyah ditembak oleh Ucup, seorang pengkhianat yang bekerja untuk Tony. Hal itu bisa dibuktikan dari ponsel Ucup yang selalu menghubungi Tony dan sering saling mengirim pesan. Sementara untuk Nas, dia adalah Mad Killer dan hal itu terbukti dari beberapa peluru yang bersarang di tubuh para pasukan polisi yang ada di sana. Padahal kita tahu yang menghabisi pasukan polisi di lokasi A adalah Jennifer sendiri.
Sontak Jennifer diberi tepuk tangan dan jabatannya akan segera dinaikkan sebab secara tidak langsung Jennifer sudah memecahkan 2 kasus yang sangat sulit, yaitu kasus Tony dan kasus Matt Killer. Ketika Jennifer sudah berada di luar ruangan, ia pun dihampiri oleh 2 anggota Satgas yang ingin memberi selamat kepada Jennifer. Jennifer mengatakan kalau ia tetap merasa bersedih karena tidak seharusnya Aisyah tewas di kejadian tersebut. Mendengar hal itu, 2 anggota Satgas memberitahu kalau Aisyah tidak tewas dan sekarang berada di rumah sakit. Sontak Jennifer menjadi panik karena Aisyah adalah salah satu saksi atas kejahatannya. Wow, thank God. Singkat cerita, Jennifer mendatangi rumah sakit tempat Aisyah dirawat. Lalu dengan cepat Jennifer memasukkan racun ke dalam minuman milik Aisyah. Namun tak lama dari itu, keluarlah Sheriff dari dalam toilet kamar sambil bertanya apakah Jennifer sudah lama di ruangan ini. Jennifer menjawab kalau ia baru saja tiba. Kemudian Sheriff memberikan selamat kepada Jennifer dan ia juga ingin bertanya beberapa hal kepada Jennifer. Yang pertama, Sheriff menunjukkan kalau dirinya menemukan bukti transferan dari Tony ke sebuah sekolah dan sekolah tersebut adalah tempat bersekolahnya anak Jennifer. Jennifer mengelak karena di sekolah itu bukan hanya ada anaknya, melainkan banyak juga anak-anak pejabat yang bersekolah di sana. Yang kedua, Sheriff bertanya apa warna pipa rokok yang sering dipakai oleh Tony. Sebab apabila benar Jennifer kemarin diculik oleh Tony, tentu dengan mudah Jennifer pasti mengetahuinya. Bersamaan dengan itu, para anggota polisi yang lain juga datang yang membuat Jennifer menjadi grogi. Namun pada akhirnya Jennifer pun ingat kalau pipa rokok yang sering dipakai Tony berwarna kuning dengan garis-garis emas. Ketika kotak berisi pipa itu dibuka, ternyata tebakan Jennifer benar yang membuat Jennifer merasa lega karena tuduhannya tidak terbukti. Kemudian Sheriff mengatakan jika dirinya mengambil pipa rokok ini waktu Sheriff bertemu dengan Tony, yaitu sebelum kejadian Jennifer diculik. Maka dari itu bisa dipastikan kalau Jennifer adalah polisi korup yang bekerja untuk Tony. Lalu Sheriff juga membangunkan Aisyah karena ternyata Aisyah tidak sakit parah dan tembakan waktu itu hanya mengenai rompinya saja. Jennifer yang sudah terpojok, ia pun tidak bisa berkutik lalu memberitahu kalau Tony tidak hanya sendiri karena ada lagi seseorang yang memerintah Tony. Namun bersamaan dengan itu Jennifer pada akhirnya memilih pundir. Anak aku. Beberapa hari kemudian adegan berpindah ke Hakim Agung yang waktu di awal film membebaskan Tony. Lalu ketika Hakim Agung keluar, ternyata di sana sudah ada Sheriff bersama Aisyah. Ternyata Sheriff dan Aisyah tahu kalau dalang dari kasus Tony adalah Hakim Agung. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.